Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Dan maaf ya, penampilan saya ini masih agak-agak bangun tidur ya, baru mandi, masih terlihat agak kayak gini ya, agak kayak orang masih bangun tidur ya, karena tadi malam saya mengerjakan sol sepatu itu nyampe sekitar hampir setengah tiga ya. Wah, sangat luar biasa. Alhamdulillah kerjaan makin lancar, makin kesini, makin banyak, makin numpuk. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sandal ya, sandal Eiger ya, sandal Eiger. Sandal Eiger ini dulunya lepas jadi dua, lepas menjadi dua. Aduh, mic-nya kena. Dan ini sudah saya lem, sudah saya rekatkan kembali, tempelkan kembali, sudah menyatu. Tinggal ini menjahit ya. Tapi yang punya minta agar jahitannya apa? Tidak terlihat ya. Dan minta hanya dijahit di bagian pengait strap ya, hanya di bagian ini. Strapnya saja, tidak minta dijahit muter karena mungkin ya nggak apa-apa lah ya, bisa dijahit di strapnya saja sesuai permintaan pelanggan. Kita harus penuhi asal itu tidak mengganggu atau tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukan ya, tidak bertentangan dengan sol sepatu. Tapi kalau permintaannya itu menjauh dari pekerjaan ya, kita bisa menolaknya ya. Tapi kalau masih bisa, apapun harus kita lakukan ya. Oke, langsung di meja pengerjaan agar bisa menjahit sandal Eiger ini. Jahitannya tidak terlihat, jahitannya hilang ya. Dan alat yang kita butuhkan adalah cutter ya. Sini saya membutuhkan cutter dan jarum sol biasa. Lanjut benang hitam nomor 9. Caranya adalah kita lukai atau kita kasih jalan ya. Di sini nih ya. Sesuaikan, urutkan sama atasnya ya. Saat kita mau menyobek bagian sini, kita urutkan sama atasnya agar nanti sobekan tidak menjauh dari bagian strap ya. Kita sobek saja seperti ini. Dan kalau kawan-kawan bingung, kawan-kawan bisa mengatur titiknya dulu ya. Mengatur titiknya dulu di mana kita nanti akan itu menyayat atau menggores ini ya. Diatur titiknya dulu kalau seumpama bingung. Jadi kalau sudah terlihat seperti ini ya, sudah titiknya seperti ini, jadi akan mudah dalam kita menyayat ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita lanjut di sini, jadi disayat semua ya. Disayat semua. Saya perkiraan aja ya, tidak usah pakai titik, saya pakai perkiraan saja. Tapi bagi yang mau mengasih titik silahkan kalau belum terbiasa. Oke, dan mungkin langsung akan saya jahit aja biar tidak terlalu lama menunggu. Pasti kawan-kawan menunggu gimana cara menjahitnya. Saya mulai dari sini ya. Titik sini. Ini titik akhir ya. Titik akhir tadi yang disayat itu. Jadi saya mulai dari titik akhir bagian yang disayat. Jadi kita mulai dari luar strap ya. Ini saya perlihatkan ya. Jarumnya saya mulai dari luar strap seperti ini nih. Bisa dilihat. Nah, ini masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam lubang sini. Tapi dia di luar strap ya. Belum kena strapnya.
Setelah itu kita mulai langsung masukkan benangnya, cantolkan di jarum. Ini sangat berat, hati-hati bisa membuat jarum kita patah. Ini benangnya sudah tertarik keluar, kita tinggal ukur. Oke, dan lanjut untuk jahitan yang kedua ya. Jahitan yang kedua ini pertama sudah masuk, tinggal kita lanjut di jahitan yang kedua. Kita harus urutkan ya, urutkan sesuai yang kita sobek ya. Nih, jangan sampai kita mencoblos di bagian yang tidak kita sobek. Nanti kita tidak bisa memasukkan benangnya ke dalam jahitan ini. Jadi harus disesuaikan. Yang kedua ini strapnya terkena. Strap terkena dan jangan sampai mengenai upper. Ya, nih contoh seperti ini nih. Ini ya jarumnya seperti ini pendek banget nih. Ini strapnya terkena tapi dia tidak kena ke upper ya. Jadi di tengah-tengah antara strap dan upper ya. Saya butuh lilin biar ini agak lemah. Saya pakai jarum yang panjang dulu ya. Karena tadi pakai jarum pendek ternyata itu tidak sampai. Dan di sini harus benar-benar hati-hati karena jarum bisa patah ya. Ini ya benar. Strap kena tapi dia tidak melukai upper ya. Jadi jangan sampai ke upper. Ini strapnya tetap kena. Oke. Kita cantorkan terus kita tarik ya. Hati-hati ini bisa membuat kalau di strap ini seringkali saya mengalami jarum patah. Makanya bagi kawan-kawan yang jarumnya cuma satu, hati-hati banget ya. Bahaya. Kalau saya banyak jarum koleksi. Saya bikin sendiri dengan jumlah yang agak banyak lah. Tujuannya ketika saya mengalami jarum patah di tengah-tengah lagi mengerjakan seperti ini, saya tidak bingung-bingung lagi ya. Soalnya kalau bikin baru itu ya nanti tidak menyesuaikannya dengan tangan itu agak lama. Oke, dan ini sudah keluar seperti ini ya. Sudah tertarik ya. Tinggal kita memasukkan benangnya ke lubang ini. Terlihat nggak ya di kamera? Terlihat ya. Ya, kita memasukkan ke lubang ini. Setelah dimasukkan, kita pantang ke depan seperti ini ya. Kita tarik ke depan benangnya. Tarik ke depan seperti ini ya. Mana nih? Nah, tarik ke depan seperti ini. Kita luruskan sama yang tadi kita sobek ya. Ini ketika seperti ini, nanti kita tarik lagi biar benangnya ini masuk ke dalam outsole yang tadi kita sayat. Ketika seperti ini tidak mau masuk, kita bisa bantu memakai jarum ya. Karena saya memakai benang ukuran 9. Kita bantu masuk pakai jarum. Dan ini sudah masuk, benang sudah hilang. Tinggal lanjut lagi biar semuanya selesai. Dan ingat ketika kita mencoblos, yang dikenakan adalah strapnya, jangan pernah sampai ke upper. Seperti ini ya. Kita kenakan hanya strapnya, uppernya aman, jadi jangan dijahit di bagian upper sini ya. Kita di tengah-tengah antara strap dan upper.
Oke, ketika kita keluarkan seperti ini, seperti tadi caranya ya, masih sama. Kita masukkan benangnya dan kita tenggelamkan di garis yang tadi kita bikin ya. Kita tenggelamkan di garis yang tadi kita bikin. Dan kita harus cari lagi ya. Jangan sampai kita salah. Ini bener-bener keras ya. Strapnya bener-bener kuat banget. Tapi nggak apa-apa ya. Asalkan kita hati-hati, jarum kita nggak bakalan patah. Oke, saya lanjut dulu biar semuanya selesai. Nanti kalau sudah selesai, langkah selanjutnya akan saya perlihatkan. Dan ini ya. Dan seperti tadi ya, ini tidak mau masuk benangnya nih. Terlihat tidak mau masuk, kita bantu pakai jarum agar masuk. Nah, ini sudah masuk nih. Dan ini adalah jahitan terakhir ya. Jahitan terakhir itu tidak kena setrap. Jahitan terakhir itu di bagian akhir sini ya. Nih, jarumnya terlihat tidak mengenai setrap ya. Nih, jarumnya di bagian sini. Kita tarik terus kita kunci pakai tali akhir, simpul akhir ya. Kita tarik terus nanti kita pakai simpul akhir agar nanti jahitan kita tidak lepas ya. Kita mau simpul dulu pakai simpul akhir di sol sandal ya, ada di video saya sebelumnya yang hampir 1 tahunan yang lalu lah. Kita simpul dulu. Nah ini bekas simpulnya sudah langsung otomatis masuk. Oke, setelah itu kita potong. Setelah dipotong, kita masukkan sisa potongan agar rapi dan tidak terlihat. Kita dulu ya, ini ya. Ini masih ada sisa benang ya, ini ya. Ini masih sisa benang, kita masukkan agar semuanya rapi. Ini ya, saya jahit di sini ya. Ini bisa terlihat ya. Bisa terlihat bekasnya dan ini bisa di kawan-kawan lihat di strapnya. Apakah jahitannya terlihat? Ya, enggak ya. Jahitannya enggak terlihat ya. Bener kan? Enggak ada jahitan kan? Tapi ini sudah dijahit, tapi jahitannya enggak ada. Saya urutkan ya di bagian bawahnya ya, sini. Nah, ini masih ada luka ya. Tapi jahitannya sudah masuk semua nih ya. Ini ketika saya gesek-gesek seperti ini ya, aman. Bahkan ketika kita mengenai ini ya, terkena ini pun karena benangnya sudah masuk jadi aman ya. Benangnya sudah masuk. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus mengelem ya. Mengelem bagian ini agar rapat lagi ya. Ini kan masih mangap ya, masih mangap dan ini ada resiko juga kalau terkena air ya, air masih bisa masuk. Kita lem pakai lem Kunz atau Loctite atau apalah ya, lem Korea juga, lem G juga bisa ya. Ini lem bagian sininya.
Nah, ini sudah dilem, sudah saya lem ya. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita mengelap lemnya. Kita langsung lap lemnya agar apa? Agar nanti hasilnya itu rapi ya. Kita seperti ini dulu, setelah itu kita lap lemnya. Nah, agar hasilnya rapi ya. Kalau tidak dilap nanti hasilnya akan melebar nggak karuan. Kita harus lap lemnya. Ini walaupun sudah dilap seperti ini, sebagian sudah masuk ke dalam pori-pori ininya ya, sudah masuk ke dalam bagian ini. Jadi ini sudah kuat ya kan? Ini sudah rapet ya, sudah tidak terlihat lubangnya. Dan benangnya ada di dalam sini, dan di bagian atas juga tidak terlihat, dari bagian bawah juga tidak terlihat. Dan itulah cara menjahit sandal Eiger bagian strap agar tidak terlihat dari bawah ya, tidak ada jahitan sama sekali, dan tidak terlihat dari atas ya. Gimana kalau dari samping? Kalau dari samping nanti kurang kuat ya. Menurut saya mungkin lebih bagus dari bawah ya, seperti ini. Ini strapnya ya, perlihatkan. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu tadi cara menjahit sandal Eiger bagian strap agar tidak terlihat ya. Mungkin tayangan itu bisa menjadi referensi kawan-kawan saat mau menjahit sandal Eiger ini agar bisa walaupun sudah dijahit tapi tidak terlihat dijahit ya. Kelihatannya tidak kuat tapi sangatlah kuat gitu ya. Oke, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.